yang harus dilakukan sebelum kegiatan H. Untuk nilai LF ya, nilai LF itu minimal dari LS. Beda ya, kalau untuk nilai ini, nilai early start itu maksimal dari EF. Kalau yang ini enggak, dia mencari yang paling kecil dari nilai LS ya. Jadi 13 kan ini kegiatannya cuma 1, jadi taruh 13-nya ke sini. 13 kurang 3, 10 dapat ya. Udah pindah dari sini 10 ya, tapi ini kita lihat dulu kegiatan dari kegiatan E. Nih ya. Tapi E ternyata dari kegiatan G ya. Jadi nggak bisa kita langsung ini 13 dikurang sama 5 karena kegiatannya cuma 1, 13 kurang 5 sama dengan 8. Ya, dikurangin aja 13 kurang 5, 13 kurang 3. Nah, dapat nih ini kan E itu dari G ya. C itu dari E atau F. Nah, berarti di sini kalian bisa langsung nih ngitung dulu yang E-nya ya. E-nya itu berarti nilai paling kecil dari nilai ini. Karena cuma 1 ya masukin aja. Nilainya 8 ya. 8 dimasukin ke sini kurang 4 sama dengan 4. Coba lihat yang ini. Antara 4 aduh. Antara F dengan kegiatan E yang paling kecil ya itu 10 dengan 4 itu yang paling kecil adalah kegiatan E. Ingat nilai dari LF itu nilai terkecil dari LS. Dia bukan nilai maksimal tapi nilai paling kecil. Jadi pindahin nih E dari LS-nya E itu pindahin ke 4. 4 pindahin ke 2 kurang 2. Jadinya hasil dari C ini untuk LS-nya itu 2. Ya. Nah, kegiatan D itu hanya dari kegiatan G. Tidak ada dari kegiatan E. Pindahin nanti. 8 kurang 4 sama dengan 4. Kayak gitu ya. Dari ini 4 dapat kan? Ini 4, ini dapat dari 2 tadi. Nah, kegiatan A dimulai setelah kegiatan C dan D ya. C dan D itu A ya. Jadi ada 2 kegiatan. Yang paling minimal ini 2 dan ini 4. Berarti ambil 2. 2 pindahin ke sini. 2 kurang 2, 0. Ya. B, cuma dari sini saja. Pindahin tadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Kita lihat, benar nggak apa hitungan saya? Benar. Ya. Dia menghitung yang paling kecilnya. Ini ingat ya, kuncinya adalah kalau di LS ataupun LF, ketika sini sudah diketahui, maka tinggal kalian kurangi saja. Dia mengambilnya dari kegiatan terakhir. Kalau dilihat dari kegiatan ES, itu dia dari kegiatan awal. Kalau LF, dia dari kegiatan akhirnya. Kurangin aja, 15 kurang 2, 13. Pindahin yang mana yang paling kecil, 13 karena nggak ada lagi kegiatan, kurang 3, 10. 10 ini cuman C itu ternyata ada 2, ada dari F dan dari E. Yang paling kecil antara 10 ini dikurang lagi, E itu cari G. Kayak gitu ya. Ini cuman pakai sistem kurang-kurangan. Ya, kurang-kurangan. Nah, sekarang saya minta latihan ke kalian. Saya minta kalian latihan ke kalian. Tadi tetap dalam hitung-hitungan yang tadi weeknya yang saya sebutin tadi, mana sih kertas saya ini yang tadi yang sama ya, A1 B2, tapi jadikan itu LS dan LF ya. Weeknya berarti sama, weeknya 10 ya berarti ya, week dari LF. Coba hitung sekarang.
Sudah belum? Kenapa Rachel? Sudah, Mem. Coba share di grup WhatsApp biar dilihat di sana. Biar kita lihat ya. Biar teman-teman yang belum paham bisa lihat contoh dari Rachel or yang lain yang sudah selesai. Oke, itu dari Carol. Rachel mana? Tapi Mem yang Rahel tuh nggak serapi Carol gitu Mem, jadi It's okay. Kenapa? Kan ini latihan. harus pakai atas bawah gitu Mem. Soalnya Rahel cuma nulis yang bawahnya aja, yang LS sama LF. Enggak masalah. Oke, thank you. Kenapa beda-beda hasilnya ini antara Carol, Agus? Kenapa bisa 0 kurang 2 min 2? Kurvanya udah bener belum itu? Coba lihat dulu kurvanya. Kok kurva sih? Ininya. Tanda panahnya. Coba lihat Agus itu orang. Gus. Ya, Mem. Coba lihat dulu tanda panahnya. Coba kita bahas ya. Ya, 10 kurang 1, 9, ya kan? 9 kurang 4 ya. Terus kegiatan F itu setelah kegiatan? Yang G salah, Mem. Iya, berarti kamu letaknya di mana? Yang G, Mem. Udah paham letaknya salah di mana? G itu 9 kurang 4, 3 aku buat, Mem. Bisa dibenari kan? Paham ya? Yang lain paham nggak? Paham? Paham. Saya anggap lulus ya. Berarti kalau ujian ini bisa lah ya. Oke, lanjutin. Siapa lagi yang belum presentasiin? Revanza ya? Rudi tadi bisa, Rudi? Halo, Rudi. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, Rudi, silakan dilanjutkan. Waktunya setengah jam lagi. Rudi dan Lanjut. Revanza. Iya. Yang mau bertanya, silakan ketik aja di Google Classroom. Yang mau bertanya, silakan Saya ketik aja di Google Classroom, dijawab nanti sama mereka di Google Classroom ya. forward pass. Okay, Mem and everyone. Determining the project schedule atau menentukan jadwal project. Yang pertama, the critical path is the longest path through the network atau jalur kritis adalah jalur terpanjang melalui jaringan. Yang kedua, jalur kritis adalah waktu terpendek dalam proyek yang dapat diselesaikan. Setiap keterlambatan di dalam aktivitas jalur kritis menunda proyek. Kegiatan jalur kritis tidak memiliki waktu senggang. Okay, next.
Perform a critical path analysis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang terdapat di seluruh jaringan. Untuk mengetahui jalur kritis, kita menghitung dua waktu awal dan akhir yang berbeda untuk setiap aktivitas. Hal itu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, early start atau ES adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. EF, early finish, atau waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan. LS atau latest start adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. LF atau latest finish adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat diselesaikan sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Okay, next. Next. Forward pass. Aturan mulai paling awal. Jika suatu aktivitas hanya memiliki satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Jika suatu aktivitas memiliki beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah maksimum dari semua nilai EF pendahulunya. Artinya ES sama dengan maksimal dari seluruh EF semua pendahulu langsung. Selanjutnya, early finish time rule atau aturan waktu selesai paling awal. Waktu selesai paling awal atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai paling awal, ES, dan waktu aktivitasnya. Jadi EF sama dengan ES plus waktu aktivitas. Okay, next. Computing slack time atau menghitung waktu slack. After computing the ES, EF, LS, and LF, times for all activities, compute to the slack or free time for each activity. Setelah menghitung waktu ES, EF, LS, dan LF untuk semua aktivitas, hitung slack atau waktu luang untuk setiap aktivitas. Slack adalah lamanya waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa menunda seluruh proyek. Untuk mencari slack sama dengan LS kurang ES atau next. Variability in activity times. 3 times estimate are required. Optimistic time atau A, if every goes according to plan. Pessimistic time atau B, assuming very unfavorable condition. Most likely time atau M,
most realistic estimate. Jadi diperlukan 3 perkiraan waktu. Yang pertama waktu optimis jika semua berjalan dengan sesuai rencana. Waktu pesimis dengan asumsi sangat kondisi yang tidak menguntungkan. Waktu yang paling mungkin atau perkiraan yang paling realistis. Estimate follow beta distribution. Expected time T sama dengan A plus 4M plus B bagi 6. Variance of times. V sama dengan B kurang A per 6 kuadrat 2. Okay, next. Next. Probabilitas penyelesaian proyek varians. Proyek dihitung dengan menjumlahkan varians aktivitas kritis. Project varians sama dengan 0,11 tambah 0,11 tambah 1,00 plus 1,78 plus 0,11 sama dengan 3,11. Project standard deviation. Project variance sama dengan 3,11 atau 1,76 minggu. Okay, next slide. Sorry, I'm really terganggu dengan suara backgroundnya. Banyak sekali bicara. Berarti bisa kok di ini aja ya, di next line aja ke Revansa. Revansa belum presentation, tadi Revansa belum presentasi rutin ya. Revansa jelasin aja bagiannya aja, yang bagiannya mana ya slide-nya. Bagiannya aja. Bagiannya yaitu cost and project tracking. Cost dan mungkin ini merupakan kompresi jadwal untuk mendapatkan proyek yang lebih menguntungkan dari segi waktu, jadi ada pendapatan. Tujuannya untuk mendapatkan proyek dengan durasi yang dapat diterima dan meminimalisir biaya total proyek. Selanjutnya ada project crashing. Project crashing adalah proses untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan sengaja, sistematis dan analitik melalui pengujian dari sistem kegiatan dalam proyek. Terus ada step yang pertama, kita mengcompute the crash cost per time period. Ada rumusnya, nanti ada di PPT-nya rumusnya, yaitu crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Yang kedua, current activities. Kita bisa sekarang untuk mencari. Yang ketiga, then select one activity from each bucket. That A is selected activity can will be trashed, and B total crash cost of all selected activities is the small. Not that the same activity may be common to more than one critical path. Terus yang terakhir, perbaharui semua aktivitas kita jika tanggal temponya yang kita inginkan capai, kita
kita selanjutnya ada critic of PER dan CPM. Sebenarnya keuntungan dari PER dan CPM ini sangat banyak. Mungkin kami akan menjelaskan mempengaruhi tenggat waktu project. Yang kedua, menggunakan CPM mungkin kan Anda yang ketiga, jika Anda harus mengalih sumber daya, Anda dapat menunda jalur tersebut tanpa tenggat waktu. Ya, sangat baik jika di perusahaan Anda itu memiliki anggota tim yang memiliki pengalaman untuk memperkirakan jangka waktu secara digunakan untuk PER dan CPM ini. Seperti itu yang jelasnya. Untuk yang ini teman-teman bisa melihat BT aja, soalnya ini video. Kayaknya udah slide terakhir ya, nggak usah dijelasin, semuanya ada batasan dan kekurangan terserah kalian masing-masing. Kita jelasin dulu ya untuk masalah mengenai hitung-hitungannya, karena manajemen operasional itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Bagi yang nggak suka hitung-hitungan, keluar dari manajemen operasional ya, saya nggak menyarankan. Oke, saya share presentation again. Oke, jadi kita sampai sini ya. Nah, slack time. Slack time itu kayak waktu nganggur gitu loh. Waktu nganggur ya. Jadi mau tahu critical path-nya itu dari slack time-nya itu, kalau slack time-nya 0. Tahu dari mana? Taunya ngitung LS dikurang ES. Ini dikurang sama ES ya. Pokoknya yang SS dikurangi S juga, yang F dikurangi F juga. Ya, itu mau menghitung slack time-nya. Gunanya kita mengetahui slack time, kita bisa menentukan critical path-nya apa aja, ya, kayak gitu. Jadi tinggal kalian kurangi aja, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, berarti dia bukan termasuk slack time, ya, gitu. 2 kurang 2, 0. Ini didapatnya dari mana tadi? Didapatnya dari ini tadi ya, didapatnya ini dari yang tadi, dari kita hitung-hitung tadi, ya, dari sini tadi. Mau dari LF ataupun dari LS ya, dari S atau F terserah. Nah, kalau yang D lihat 4 dikurang 3, 1 berarti dia bukan slack ya. 4 kurang 4 berarti yes, 0. 10 kurang 4 6, no ya. 8 kurang 8 yes. 13 kurang 13 yes ya. Berarti critical path-nya ada A, C, E, G, H, tinggal kalian garis tebalkan saja. Ya, nih kayak gini. Ini dari sisi yang tadi setelah mereka semua terisi baik dari ES atau LS ya, baik dari yang bawah ataupun mau atas, tinggal kalian kasih garis tebalin aja tanda panahnya. Kalau saya pas ujian saya beli pensil warna-warni cantik kayak pelangi, ada merah, biru, kuning ya. Jadi buat nentuin critical path-nya saya khusus warnain garis merah kayak gini. Saya tandain warna merah. Jadi A dan C itu pasti critical path, C ke E itu critical path karena A, C, E, G, H. Jadi critical path-nya adalah dari sini ke sini. B, D, dan F bukan critical path. Ya, itu guna dari slack ya. Menghitung slack itu SS dikurang FF atau F dikurang F ya. Saya cara bodoh sih, SS kurang atau FF yang dikurang. Ya gitu. Nanti tinggal setelah ketemu yang hasilnya 00 itu berarti critical path. Kalau enggak berarti bukan critical. Tinggal kalian boldin aja tanda panahnya ya. Atau kalau kalian nggak tahu tanda panahnya, kalian kasih centang-centang dulu atau kalian kasih garis-garis dulu di sini ya.
Bentar anak saya. Belum selesai. Gitu ya. Nah, ini dari Gantt chart. Gantt chart itu ingat dia cuman sekedar garis-garis kayak gini. Tadi A itu dilaksanakan 2 minggu. Kalian kan totalnya 16 ya. Totalnya 15 sebenarnya bukan 16. So sorry berantak. Kita lanjutin minggu depan aja. Saya nangis kayaknya nggak mau ini lagi. Saya harus ngurus anak saya ya. Lanjutinnya minggu depan aja. Udah jam 4 juga. Oke, thank you so much. Minggu depan saya jelasin dulu sebelum presentasi ya. Saya jelasin dulu